Tema khotbah yang menjadi khotbah kita di sore hari ini, yaitu masih berkenaan dengan nubuatan tentang Tuhan Yesus Kristus. Di minggu yang lalu kita sudah mendengar tentang bagaimana Sang Mesias dihina. Dan sore hari ini kita akan melihat bagaimana Mesias, Tuhan Yesus Kristus disengsarakan. Jika kita berbicara tentang nubuatan, selalu ada hal yang menarik yang kita lihat. Bagaimana nubuatan yang terjadi, yaitu mereka yang diberikan mandat untuk mengatakan nubuat bisa melihat jauh ke depan tentang peristiwa yang akan terjadi. Nah, secara khusus di dalam kitab Yesaya ini, kita mengetahui bahwa Yesaya hidup jauh-jauh sebelum Tuhan Yesus dilahirkan. Dia melihat akan apa yang terjadi kepada Sang Mesias ini. Dia sudah bisa melihat akan hal yang terjadi, akan hal yang dialami oleh Sang Mesias, Juru Selamat ini. Kita melihat di sini bahwa Yesaya yang hidup 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, dia bisa melihat akan hal yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan di sore hari ini kita akan melihat secara khusus tentang kesengsaraan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus bukan hanya saja dia dihina, tetapi juga dia disengsarakan. Nah, mengapa Tuhan Yesus Kristus, kenapa Mesias perlu mengalami semuanya ini? Mengapa Sang Mesias harus mengalami penderitaan ini? Dia yang adalah Allah. Apakah harus bagi dia untuk mengalami penderitaan ini? Kalau kita kembali bertanya, mengapa Mesias harus menderita? Bukan karena dia adalah orang berdosa, tetapi karena dosa-dosa kitalah dia harus mengalami penderitaan. Bukan karena dia seorang yang harus menanggung penderitaan, tetapi karena kasihnya kepada kita, dia rela mengalami penderitaan. Maka di dalam firman Tuhan dikatakan ayat keempat di dalam Yesaya 53, firman Tuhan berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Nah, sungguh sangat jelas di sini tujuan daripada Mesias harus mengalami penderitaan. Bukan karena dia harus menjalani, tapi karena kasihnya kepada kita. Bukan karena penyakitnya, bukan karena dosanya. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah sendiri. Dia adalah kudus, suci, dan tidak berdosa. Tetapi kenapa dia harus mengalami penderitaan ini? Yaitu supaya membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Maka dikatakan penyakit kitalah yang ditanggungnya. Segala kesusahan, kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Kemudian kita bertanya, penyakit atas apa? Tentu ini bukan berhubungan dengan kesehatan kita secara fisik, tetapi natur dari sakit penyakit yaitu dosa. Kita manusia dilahirkan dari keturunan Adam dan kita mewarisi dosa dari Adam. Dan upah dosa itu ialah maut. Dan ini adalah penyakit kita semua. Bahwa kita manusia setelah kita jatuh ke dalam dosa, tidak ada yang mencari Tuhan. Tidak ada yang mau menyembah Tuhan. Tidak ada yang mau beribadah kepada Tuhan. Ini adalah penyakit kita semua. Dan karena penyakit inilah
kita dihukum. Kita berada di bawah hukuman api neraka. Kitalah yang seharusnya menanggung penderitaan ini. Kitalah seharusnya yang membawa, yang layaknya dihukum oleh karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, karena Dia mengasihi kita, Dia rela datang ke dunia ini untuk mengambil hukuman dosa ini. Untuk menanggung dosa-dosa kita. Dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Segala beban dosa yang kita tanggung, itulah yang dipikul, ditimpakan kepadanya. Sementara kita sendiri yang sepantasnya mengalami penderitaan ini. Ketika kita melihat tentang Tuhan Yesus, bagaimana Dia menderita, kita mengira bahwa Dia kena tulah. Kita mengira bahwa Dia dipukul dan ditindas oleh Allah. Inilah natur daripada kita manusia yang berdosa. Kita tidak ada kepikiran tentang Tuhan Yesus Kristus yang menderita karena menanggung dosa-dosa kita. Kita malahan berpikir bahwa Dia layak untuk menderita. Kita tidak berpikir betapa bobroknya kita. Betapa kita yang selayaknya mati dihukum di neraka. Karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan Yesus Kristus, Dia rela datang ke dunia ini. Dan Nabi Yesaya sudah melihat akan hal ini jauh-jauh ke depan. Tentang bagaimana Sang Mesias ini, Dia akan lahir dan menderita. Dan Dia harus menderita untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Apakah hal ini telah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus? Apakah nubuatan ini telah digenapi oleh Tuhan Yesus? Kita melihat di dalam perjanjian baru bagaimana Tuhan Yesus Kristus sendiri yang mengatakan bagaimana bahwa Dia harus menderita supaya menggenapi firman yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Di dalam Matius pasal 8 ayat 17, firman Tuhan berkata, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Jadi di sini dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus harus mengalami penderitaan. Karena Dia mau membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Dan bukan hanya saja Dia yang memikul kelemahan kita, menanggung segala penyakit kita. Tetapi Dia juga membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Di kitab Galatia firman Tuhan berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tuhan Yesus Kristus sendiri memutuskan dengan rela menderita bagi kita. Membebaskan kita dari hukuman kekal di neraka. Di dalam kitab Ibrani juga mengatakan bahwa Ibrani 9:28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Dan sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Satu kali Dia mengorbankan dirinya untuk apa? Menanggung dosa banyak orang. Untuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yaitu dosa. Inilah kenapa Tuhan Yesus Kristus harus mengalami penderitaan.
Dia menderita. Dia rela memikul kesengsaraan kita. Dia mengambil beban dosa itu, ditimpakan kepadanya demi menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Kita manusia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan diri kita. Kita manusia tidak bisa berbuat sesuatu kebaikan pun untuk menyelamatkan diri kita. Maka dari itu Tuhan Yesus Kristus, dia rela, meskipun harus mengalami penderitaan, meskipun harus dianiaya, dia rela bagi kita semua. Dan bukan hanya sampai di situ saja, tetapi bentuk-bentuk dari penderitaannya diberitahukan kepada kita dengan detail. Di ayat ke-53, di ayat ke-5, Yesaya 53 firman Tuhan berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dia tertikam, dia ditusuk oleh karena apa? Karena kejahatan kita, karena pemberontakan kita. Dia diremukkan, bahkan dihancurkan oleh karena kejahatan kita. Mesias, Sang Juru Selamat, yang tidak sepantasnya mengalami semua hal ini, tetapi dia mau menderita bagi kita orang-orang berdosa. Supaya apa? Supaya kita dibebaskan dari penghukuman kekal di neraka. Nabi Yesaya sudah memprediksi, sudah melihat tentang hal yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah memprediksi tentang apa yang akan terjadi. Penderitaan seperti apa yang akan dialaminya. Dan tepat itu terjadi ketika bagaimana Tuhan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Kesengsaraan yang Tuhan Yesus alami begitu tepat menggenapi segala firman yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Kita semua manusia yang selayaknya mendapatkan ganjaran, mendapatkan penghukuman ini oleh karena pemberontakan kita. Oleh karena kita yang berkeras hati melawan Tuhan, tidak ingin datang kepada Tuhan. Tetapi oleh karena kasih-Nya, dia rela datang dan bahkan harus mengalami semua ini. Dan bahkan dia diremukkan, dihancurkan. Bukan karena kejahatannya, bukan karena tindakannya melakukan hal yang jahat. Tetapi oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita yang sepatutnya diganjar oleh penghukuman yang kekal. Tetapi dia mengambil hukuman itu. Dia dengan rela menanggung hukuman itu bagi kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita dipulihkan dari menjadi keadaan kita yang semulanya. Nah, ketika kita melihat ini bilur-bilur di sini berbicara tentang bekas luka yang dialaminya. Baik itu karena cambuk, ataupun karena pedang, ataupun karena apa. Dan oleh karena inilah kita menjadi pulih kembali. Tuhan Yesus Kristus, Dia yang adalah Sang Mesias,
Dia harus menanggung semua ini untuk dosa-dosa kita. Firman Tuhan berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tadinya tidak mengenal dosa, tidak berdosa, tetapi seolah-olah dibuat seperti orang berdosa karena kejahatan kita. Dia yang adalah Allah yang kudus, yang suci. Tetapi karena dia harus mengalami penderitaannya, kita berpikir bahwa dia telah berbuat sesuatu hal yang berdosa, yang pantas untuk mendapatkan hukuman. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, bukan karena dia orang berdosa, tapi karena dosa kitalah, ia harus menderita. Karena dosa-dosa kitalah, pemberontakan kitalah, kejahatan kitalah, Tuhan Yesus Kristus harus mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Kita manusia tidak akan bisa membayangkan betapa luar biasanya penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi dia rela menyerahkan dirinya untuk menderita bagi kita. Ayat ke-6 firman Tuhan berkata, kita sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa kita semua seperti domba-domba yang tersesat, yang tidak memiliki gembala, dan pergi melakukan hal-hal yang menurut pandangan kita baik. Pergi menyimpang daripada jalan Tuhan. Pergi tidak mencari Tuhan. Dan bahkan mengambil jalannya sendiri, firman Tuhan. Mengikuti jalannya sendiri yang dianggapnya benar. Tidak ada gembala yang menuntun mereka. Dan Tuhan Yesus Kristus, Dia telah datang ke dunia ini untuk menuntun, membawa kita kembali kepada Tuhan. Supaya kita yang tadinya seperti tidak ada gembala, memiliki gembala yang baik. Memiliki juru selamat. Supaya kita tidak mengikuti jalan kita sendiri lagi. Tetapi mengikuti jalan yang Tuhan telah tentukan bagi kita. Bahkan dalam hal ini pun, dalam kondisi yang seperti ini pun, Tuhan tetap berbelas kasihan kepada kita. Firman Tuhan berkata, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tuhan yang karena oleh kasih-Nya, Dia telah rela datang ke dunia ini untuk mengalami semua penderitaan ini bagi kita sekalian. Dia harus menderita. Dia harus menjalani siksaan, cambukan, pukulan, dan bahkan hinaan hanya untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Betapa bersyukurnya kita sebagai anak-anak Tuhan mengetahui, bahkan melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang telah rela menderita bagi kita. Harusnya dengan merenungkan bagaimana Tuhan Yesus Kristus menderita, membuat hati kita bergembira, bersukacita, dan bahkan ingin selalu untuk melayani Tuhan, memberikan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, apakah firman Tuhan, nubuatan Yesaya ini telah digenapi?
Mungkin pada zaman dahulu setelah Yesaya menulis ini, mereka menantikan akan kapan peristiwa ini terjadi. Mereka melihat ke depan. Tetapi bagi kita yang hidup sekarang, kita melihat ke belakang dan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus Kristus telah mengalami semuanya ini untuk menyelamatkan kita. Bagaimana Dia telah rela menderita di atas kayu salib. Dan bahkan mencurahkan darahnya. Supaya apa? Supaya kita bisa diselamatkan dari dosa-dosa kita. Dan bahkan ketika kita datang ke meja perjamuan, ini juga mengingatkan kita akan pekerjaan Tuhan Yesus yang begitu besar bagi kita. Mengenang akan penderitaannya bagi kita. Mengenang bagaimana tubuhnya dihancurkan dan bahkan darahnya tercurahkan untuk menghapus dosa-dosa kita. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Kita sepantasnya mati di dalam penghukuman. Kita yang sepatutnya mengalami semuanya ini. Tetapi Tuhan, Dia rela mengambil semuanya dan menimpakan kepadanya. Supaya kita tidak mengalami penghukuman selama-lamanya. Biarlah melalui firman Tuhan ini boleh membuat hati kita selalu ingin bersyukur kepada Tuhan. Mengingat akan penderitaannya bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh semakin mendorong kita untuk selalu giat di dalam bekerja dan bahkan melayani Tuhan dan mengikuti Tuhan di sepanjang akhir hidup kita. Amin. Kiranya Tuhan yang memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Engkau telah rela datang ke dunia ini dan bahkan menderita di atas kayu salib, mencurahkan darah-Mu untuk mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan, kami menyadari kami manusia yang berdosa, manusia yang selayaknya menderita, mengalami semua penderitaan ini karena dosa-dosa kami. Tetapi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau telah rela datang untuk memikul segala kesakitan kami, segala beban dosa kami, sehingga kami bisa terlepas dari penghukuman kekal di neraka. Tuhan Bapa Sorgawi, kami berdoa supaya Engkau yang selalu menambahkan kami sukacita dan berikan kami iman untuk selalu mau ikut Tuhan dan selalu melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Pakailah kami ya Tuhan sebagai alat-Mu untuk menjadi saksi yang baik untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bantulah kami di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami untuk selalu terus bersandar kepada Tuhan dan bahkan selalu hidup berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dengarkanlah doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.